Hai adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau telah berikan kepada setiap dari kami. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati agar setiap dari kami bisa duduk manis dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Bukakan telinga dan hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kira-kira Ziki mana ya? Biasanya jam segini udah datang nih. Halo Kak. Hai Ziki, kamu kemana aja nih? Kok baru datang? Kayaknya lagi senang banget nih Ziki. Iya Kak, Ziki baru sampai. Oh iya, Ziki seneng banget karena bulan depan Ziki mau ulang tahun loh. Wow adik-adik, bulan depan Ziki ulang tahun loh. Yuk kita sama-sama bantuin Ziki untuk pilih barang-barang yang dia perlukan saat ulang tahun. Nah adik-adik, dari gambar-gambar ini kalian pilih ya yang mana yang Ziki perlu. Kalian tulis di kolom chat ya. Ya adik-adik, betul sekali, yang Ziki perlukan adalah yang pertama topi pesta, lalu kue ulang tahun, lalu kado, dan tentunya adalah balon pesta. Nah adik-adik, terima kasih ya sudah membantu. Yuk kita sekarang sama-sama memuji Tuhan dan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita.
bisa bersabar dan menunggu dengan sukacita karena pertolongan dari Tuhan. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ziki sudah gak sabar kak, tiap hari Ziki menghitung tanggalan, tapi makin dihitung makin terasa lama. Wah adik-adik, Ziki nunggu sebulan aja udah gak sabar loh. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang buah roh kesabaran. Dan tentunya dari seorang tokoh Alkitab yang sabar banget untuk menunggu janji Tuhan. Emang ada orang yang segitu sabarnya kak? Tentunya ada dong Ziki. Yuk adik-adik kita sama-sama simak firman Tuhan hari ini dan jangan lupa dicatat ya. Nah adik-adik, tadi kakak nih ya udah denger kayaknya Ziki bilang Ziki itu lagi nungguin hari ulang tahunnya. Coba dari kalian siapa nih yang pernah ngerasa kayak Ziki? Nunggu, kapan ya aku ulang tahun? Seminggu lagi, sebulan lagi gitu. Contoh lainnya, kadang juga kalian tuh nunggu-nunggu kalau orang tua kalian janjiin sesuatu. Misalkan orang tua kalian udah janji mau kasih hadiah, terus kalian nungguin, mama udah janji nih mau kasih hadiah nih, kapan ya datangnya mainannya. Terus nunggu waktu kalian main, selesai sekolah kalian main kan biasanya, atau enggak refreshing lah gitu. Kalian nunggu waktu itu karena pengen cepet-cepet selesai sekolah, bebas dari tugas, nggak belajar lagi, bisa refreshing. Nah kemudian siapa juga nih yang suka nunggu waktu libur panjang dari sekolah supaya bisa jalan-jalan, bisa bebas, bisa nyantai-nyantai. Pasti banyak kan dari kalian yang pernah kayak gitu atau sering tuh kayak gitu. Hayo. Oke, hari ini aku mau cerita tentang kesabaran dari seorang bapak. Siapakah dia? Yuk dengerin ya. Nah, seorang bapak ini adalah laki-laki dari Ur Kasdim yang Tuhan minta untuk pergi ke negeri yang diberikan Tuhan untuk dia. Kira-kira dia taat nggak ya? Tuhan suruh pergi gitu ke negeri yang Tuhan udah janjiin buat dia. Coba, ternyata dia itu taat adik-adik. Dan walaupun dia tuh nggak tahu di mana negerinya atau kemana dia harus jalan, tapi dia tetap melakukannya. Dia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan selama dia perjalanan itu, selama dia berjalan untuk menuju ke negeri yang Tuhan janjikan kepadanya, Tuhan itu membuat dia berhasil loh dalam perjalanannya. Tuhan memimpin selama ia berjalan, dia bahkan semakin kaya, dan bahkan dia sampai punya ternak yang banyak. Tapi, ada satu yang dia belum punya loh. Kira-kira apa? Adik-adik tahu nggak? Satu yang dia belum miliki selama perjalanannya. Oke, ya, satu yang dia belum punya adalah anak. Jadi, mereka selama perjalanan itu belum diberikan seorang anak. Dan mereka udah merasa nggak mungkin banget nih punya anak karena mereka sudah tua dua-duanya, suami istri ini sudah tua. Jadi mereka udah mikir, udah tua mah gimana, udah berjalan ke negeri yang Tuhan janjikan tapi nggak bisa punya anak, udah nggak mungkin lah. Karena mereka kadang mikir juga nih, kalau misalkan mereka nggak punya anak tapi mereka udah diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan tuh berhasil sedemikian rupa, nanti kekayaan mereka mau dikasih ke siapa, mau diwariskan ke siapa, karena mereka tidak punya keturunan, tidak punya anak. Nah, kira-kira menurut kalian juga nih, Tuhan tahu atau enggak ya apa yang dipikirkan sama mereka berdua? Oke. Jawabannya adalah ya. Tuhan itu tahu apa yang dipikirkan oleh suami istri ini, oleh si bapak dan istrinya. Karena itu, Tuhan menyuruh bapak ini keluar dari tendanya, terus lihat ke atas nih, terus hitung jumlah bintang-bintang yang ada di langit, bintang-bintang yang ada di angkasa. Aku mau tanya lagi ke kalian, kira-kira kalian tahu nggak jumlah bintang yang ada di angkasa itu berapa banyaknya? Coba ya. Oke adik-adik, jadi kalau dari pertanyaan tadi, tahu nggak kalian jumlah bintang itu berapa banyak? Coba didengarkan ya.
kita ambil saja bahwa rata-rata satu galaksi punya 100 miliar bintang. Dengan demikian, jumlah bintang di alam semesta ini atau di langit itu setidaknya ada 100 miliar dikalikan dengan 100 miliar yang hasilnya adalah 10,000,000 3 hours later. atau 1 diikuti oleh 22 angka 0. Setidaknya ada 10 sektilion bintang di alam ini. Wow, kebayang gak sih kalian itu seberapa banyaknya? Wow. Nah, udah denger kan informasi tentang berapa banyak bintang yang ada di angkasa? Nggak kebayang kan? Kalian suruh hitung bintang itu ada berapa banyak? Dan Tuhan itu ternyata janji sama Bapak ini kalau Ia akan kasih keturunan sebanyak bintang di langit. Wow, banyak banget. Nah, kemudian pas malaikat juga datang ke kemahnya, malaikat Tuhan itu bilang loh sama istrinya kalau ia akan punya anak. Tapi apa yang lakukan istrinya? Responnya adalah istrinya malah ketawa, terus bilang, mana mungkin, aku udah tua, aku nggak mungkin lah punya anak, udah nggak mungkin, udah umur segini, mau gimana. Tapi ternyata adik-adik, tepat banget nih yang malaikat Tuhan itu bilang, bahwa saat umur suaminya, umur laki-laki ini, usianya tuh 100 tahun, istrinya tuh melahirkan anak dan dinamai Ishak, atau artinya tertawa. Oke, coba adik-adik tebak, dari cerita ini siapakah si laki-laki itu? Ya, laki-laki itu adalah Abraham. Dan kakak tanya lagi, berapa lama Abraham menunggu janji Allah digenapi? 1 tahun? Apa 1 hari? Cepet banget ya. Enggak ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Ya, ternyata lebih dari 3 tahun. Abraham itu menunggu janji Tuhan selama 25 tahun atau sama dengan 9.125 hari. Kebayang gak sih kalian suruh menunggu tuh segitu lamanya? Nah, kesabaran Abraham ini tercatat di Alkitab loh adik-adik dan diperhitungkan sebagai iman kepada Tuhan. Dan kesabaran itu pun juga diartikan bahwa kita tunggu sesuatu yang baik terjadi atau namanya panjang sabar. Kadang emang nggak semua hal itu terjadi sesuai sama yang kita mau, tapi kita sabar untuk menunggu yang terbaik dalam hidup kita untuk terjadi. Kalian tahu juga nggak sih adik-adik, kalau saat kita tuh bisa sabar, buah-buah roh yang lain itu juga ikut bertumbuh loh. Contohnya pertama, misalkan kalian janji main sama papa kalian, selesai papa kalian kerja. Tapi pas papa kalian pulang itu ternyata masih banyak banget kerjaan papa yang belum selesai dikerjain. Jadi papa bilang, papa tunda ya, besok aja kita main sepedanya. Kira-kira respon kalian gimana? Respon kalian marahkah sama papa kalian atau Oke, ya udah kita tunda jadi besok deh, Pak. pas kalian memutuskan untuk oke, kita nggak apa-apa tunda besok dan kalian nggak marah sama papa kalian karena kalian mengasihi papa kalian, disitulah buah roh kasih itu bertumbuh. Kemudian contoh kedua, kalau misalkan mama kalian itu udah janji nih mau kasih kalian coklat selesai kalian belajar, tapi ternyata kalian selesai belajar duluan dan mami kalian masih ngerjain yang lain. Abis itu mami kalian cuma bilang gini, sebentar ya, kalau udah selesai belajar tunggu dulu karena mami masih ada yang mesti diselesai, nanti kalau mami udah selesai semuanya baru mama kasih coklatnya. Kira-kira kalian akan bilang, Mami, kan aku udah selesai duluan, kok mama gak kasih aku coklat sih? gitu, atau kalian akan kayak Oke, ya udah aku tunggu deh, Mami. kira-kira respon kalian yang mana nih? Akan ngedumel atau oke kalian tunggu dan happy-happy aja, tunggu dan udah tahu janji mama kalian untuk memberikan coklat itu pasti akan dilakukan, tapi setelah mami kalian selesai semuanya. Nah, saat kalian pilih untuk happy-happy aja menunggu apa yang dijanjiin mama kamu, itu
berarti buah roh kasih, sukacita, dan damai sejahtera juga ikut tumbuh loh. Nah, contoh yang ketiga ini buat kakak-kakak yang udah lumayan besar nih ya. Siapa yang di sini tertarik banget untuk belajar nyetir mobil dan motor? Nah, buat kakak-kakak yang sudah lumayan besar nih, jangan coba-coba untuk belajar motor dan mobil sendiri. Karena kalian harus bersabar. Tunggu umur kalian 17, punya SIM, baru kalian boleh belajar menyetir motor dan mobil bersama dengan orang tua kalian pastinya. Jadi jangan coba-coba sendiri ya. Kalian harus sabar menunggu untuk mendapatkan apa yang harus kalian dapatkan di waktu yang tepat. Oke? Nah, last point nih adik-adik. Kesabaran sejati itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kalian itu bisa berdoa, minta kepada Tuhan untuk bantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih sabar. Dan kita harus percaya sama Tuhan, izinin semua kebenarannya dan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita dan tumbuh dalam hidup kita. Sama seperti contohnya tanaman. Tanaman itu kan kalian tanamnya dari kecil tuh, dari bibit, bahkan cuma kecil banget lah kalau kalian kayak biji cabe. Tapi kalau tanaman itu kalian tanam, kemudian bisa sampai berbuah cabai lagi, itu kan bukan waktu yang sebentar kan? Jadi kita harus seperti itu, kita belajar seperti benih, kita tanam, kemudian ada proses yang lama, kita harus bersabar menunggu semua proses itu menjadi tanaman yang dewasa dan berbuah. Nah, disitulah kita bisa menjadi benar-benar dewasa saat kita belajar untuk bersabar dan menunggu semua prosesnya sampai benar-benar berbuah lagi. Jadi adik-adik, kalau kalian memang merasa butuh kesabaran dan kalian rasanya kayak, aduh Tuhan kayaknya aku nggak bisa sabar nih. Nah, coba deh kalian datang sama Tuhan, kalian berdoa, kalian tenangin diri kalian, dan aku percaya saat kalian berdoa dan Tuhan itu memimpin kalian, kalian pasti bisa melakukan kesabaran, buah roh yang sabar itu dengan baik. Oke, hari ini buah roh kesabaran sudah kakak ajarkan ya. Sekarang kakak mau tutup, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, oke? Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk buah roh yang diajarkan hari ini Tuhan, yaitu mengenai kesabaran. Engkau yang ajarkan kami Tuhan, Engkau yang pimpin kami Tuhan, Engkau yang berikan kami hati Tuhan untuk terus bisa sabar Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik juga Tuhan, seperti buah roh yang kami akan tanamkan Tuhan dari benih dan bisa menjadi tanaman yang dewasa. Tuhan, kami ingin Tuhan Engkau terus memimpin kami. Engkau tahu Tuhan semua isi hati kami Tuhan, walaupun kadang kami suka merasa berontak Tuhan, kami suka merasa kayak nggak sabar, tapi kami tahu Tuhan saat kami datang kepadamu, Engkau yang akan menolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa tertanam dan terus bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Wah, Bapak Abraham sabar sekali ya Kak. Iya dong Ziki, Bapak Abraham tentunya sangat sabar. Nah adik-adik, nanti pada hari Rabu pukul 5 sore kita akan mempelajari lebih tentang buah roh kesabaran. Kalian jangan lupa hadir ya. Oke Kak, teman-teman jangan lupa ya, kita ada ibadah lagi di minggu depan. Happy Sunday semuanya, goodbye Sunday. and God bless you.